Saudaraku, Islam adalah agama yang sangat sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya terbatas ibadah magdoh seperti sholat, puasa, zakat, haji saja, tetapi juga mengatur adab kehidupan sehari-hari ketika bersendawa atau atop, bersin, batuk, menguap, bahkan ketika kentut. Ini bukan sebatas perkara ringan dan sepele. Justru dari perkara kecil, terlihat kualitas adab dan karakter seseorang. Orang yang berilmu akan memahami bahwa menjaga perasaan orang lain serta kenyamanan sesama merupakan bagian dari ibadah. Dikisahkan, ketika ada orang musyrik mengejek Salman Al-Farisi radhiyallahu an dengan mengatakan, "Apakah Nabi kalian mengajarkan sampai cara duduk ketika buang air?" Salman menjawab dengan tegas bahwa Nabi SAW memang melarang menghadap kiblat ketika buang hajat. Hadis riwayat Muslim nomor 262. Ini menunjukkan bahwa Islam mengatur sampai detail kehidupan, bahkan termasuk adab yang bersifat paling pribadi sekalipun. Rasulullah SAW juga menegur orang yang bersendawa keras di hadapannya. "Tahan sendawamu di hadapan kami, karena orang yang paling banyak kenyang di dunia, paling lama laparnya pada hari kiamat." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2478, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, jilid 7, halaman 153, dijelaskan bahwa larangan banyak bersendawa kembali kepada larangan berlebihan dalam kenyang. Dan dalam fatwa Islam nomor 130906, disebutkan bahwa bersendawa keras memang tidak haram, tetapi tidak sesuai adab karena mengganggu orang lain. Artinya, ukuran adab bukan sekedar halal haram, tetapi juga kepantasan dan penghormatan kepada keadaan sekitarnya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jika seseorang bersendawa ketika sholat, hendaknya ia mengangkat wajahnya agar bau tidak mengganggu orang lain. Ini menunjukkan betapa para ulama memperhatikan detail adab, bahkan dalam kondisi ibadah. Fatwa Syekh Ibnu Aqil, jilid 2, halaman 214. Adapun adab tentang bersin, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah Alhamdulillah, dan saudaranya hendaknya mengucapkan Yarhamukallah." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6224. Para ulama seperti Syekh Ibnu Abidin rahimahullah berkata, hamdalah diucapkan dengan suara yang terdengar agar bisa dijawab. Namun jika bersin lebih dari 3 kali, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, maka itu tanda sakit dan tidak lagi ditasimit dengan Yarhamukallah, tetapi diarahkan kepada doa kesembuhan. Ini menunjukkan bahwa syariat membedakan antara kondisi normal dan kondisi sakit. Kitab Rodul Muhtar. Adapun mengucapkan hamdalah setelah sendawa atau membaca ta'awudz ketika menguap, Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah menegaskan bahwa tidak ada dalil khusus tentang zikir tersebut. Menganggapnya sebagai sunnah termasuk perkara yang tidak ada tuntunannya. Fatwa Nur Al-Adarb. Kemudian tentang kentut, Rasulullah SAW menegur orang yang menertawakannya. Mengapa salah seorang di antara kalian menertawakan sesuatu yang juga terjadi pada dirinya? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4942 dan Muslim nomor 2855. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, hadis ini menjadi kaidah agar seseorang tidak mencela orang lain dalam perkara yang ia sendiri mengalaminya. Syarh Riyadhus Shalihin, jilid 3, halaman 120. Dalam kitab Asyarhul Mumti, jilid 12, halaman 144, beliau juga menyatakan bahwa sengaja menampakkan suara kentut di kerumunan termasuk adab yang buruk. Bahkan dalam fatwa Islam Web disebutkan bahwa sengaja kentut di depan istri termasuk perlakuan tidak baik dan bertentangan dengan muru'ah, yaitu menjaga kehormatan diri. Imam Az-Zarkashi rahimahullah berkata, dimakruhkan terus membaca Al-Quran ketika kentut keluar. Ini bukan karena haram, tetapi karena menjaga adab terhadap kalamullah. Kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, jilid 1, halaman 459. Al-Ustadz Yani Firmansyah Hafidhahullah pernah mengingatkan bahwa ayat, mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 67. Bukan hanya tentang meninggalkan kewajiban besar, tetapi juga tentang sikap meremehkan aturan Allah, termasuk dalam hal adab. Ketika manusia merasa aturan kecil tidak penting, disitulah awal dari seluruh kelalaian.
Adab bukanlah perkara remeh. Dari cara bersin, dari cara menahan sendawa, dari sikap ketika kentut, dari kebiasaan tidak menertawakan orang lain, terlihat apakah seseorang menjaga kehormatan diri dan menghormati orang lain. Islam tidak mengajarkan kita menjadi kaku, tetapi mengajarkan kita beradab. Bukan semua yang alami harus diperlihatkan, dan bukan berarti semua yang boleh harus dilakukan tanpa pertimbangan. Jika dalam perkara kecil saja kita tidak peduli dan selalu meremehkan, bagaimana dalam perkara lain yang lebih besar? Maka tetaplah menjaga adab, karena adab adalah cerminan ilmu dan iman. Wallahul musta'an.